Selamat bertemu kembali. Selamat datang di mata kuliah Statistika. Saya Muhammad Reza, dosen di program studi Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Bandar Lampung yang menjadi pengampu pada mata kuliah ini. Sebagai kelanjutan dari bab ukuran pemusatan dan letak data, kali ini pada sesi ini kita akan membicarakan tentang letak data. Letak data dimaksud adalah di manakah posisi suatu data yang sudah kita kumpulkan. Jika kita ingin mengetahuinya, misalnya kita akan membagi data yang menjadi 2, di manakah posisinya? Kita membagi datanya menjadi 4 kelompok, di manakah data tersebut berada, atau kita membaginya menjadi 3/4-nya, di manakah dia berada. Baik, kita akan mengenal istilah-istilah ini kalau kita akan membicarakan tentang letak data. Kita akan mengenal istilah kuartil, desil, dan persentil. Apa itu kuartil? Kuartil adalah kelompok data yang sudah diurutkan, ya, dan dibagi 4 menjadi bagian yang sama besar. Ya, kuart adalah seperempatnya. Ada 3 jenis data, yaitu kuartil pertama, kedua, dan kuartil ketiga. Ya, ada Q1, Q2, dan Q3. Baik. Ini adalah kuartil. Untuk data tidak berkelompok, maka kita mempunyai persamaan ini. Ya, nilai ke I dikali N plus 1 dibagi 4. Di mana I-nya adalah bilangan bulat mulai dari 1, 2, 3, dan seterusnya. Untuk data berkelompok, kita tetap mengaplikasikan rumus ini, cuma dengan sedikit modifikasi bahwa kita akan mengalihkannya dengan frekuensi dan juga ada nilai kelas. Ini sudah kita bicarakan bagaimana menghitung nilai interval dan rata-rata awal dan lain sebagainya pada sesi-sesi sebelumnya. Baik, ini adalah contoh bagaimana kita membagi data menjadi 25, 50, dan 75%. Ini sudah contoh yang sudah kita gunakan sejak sesi-sesi sebelumnya. Nilai tengah, interval, kita ada punya 7 kelas, dan ini adalah nilai tengah masing-masing dengan frekuensinya masing-masing. Ya, total adalah 60. Kalau kita membagi data menjadi 25% misalnya, Q1 terletak pada posisi 48 sampai 60. Dari mana kita memperoleh 48 sampai 60? Yaitu kalau kita bagi data, kita punya 60, 25%. Kalau kita punya 60, 25% adalah seperempat, ya. Jadi 60 dibagi 4, jadi 25% itu sama dengan seperempat gitu, ya. Dibagi 4. 60 bagi 4 itu adalah 15. Ketika kita sudah mempunyai nilai 15, maka kita akan lihat di sini pada interval kelas manakah data ke-15 itu berada. 3 tambah 4, 7. 3 tambah 4, 7. Tambah 4, 11. 11 ditambah 8, jadi 19. Jadi dia akan berada pada daerah ini. Makanya kita boleh 48 sampai 60. Begitu juga dengan Q2. Q2 adalah menjadi 50%. Artinya separuhnya. 60 bagi separuhnya 50%. 50% itu adalah 1/2 gitu, ya. 60 bagi 2 sama dengan 30. Kita mencari sekarang data di manakah data ke-30 berada. Jadi yang tadi 3 tambah 4, 7, ini ada 19. 19 ditambah 12, ini sudah 31. Artinya dia berada pada daerah ini. Ya, ini sudah 31. Ini sudah 19. Ya, 31 ya, data ke-30 ada di kelas 61 sampai 73. Sementara pada Q3 itu adalah 75%. 75% itu adalah 3/4-nya. Maka datanya adalah 60 dibagi 3/4, ya. 60%. Jadi 3/4 dari 60. Maka datanya
berada pada 74 sampai 86. 3/4 dari 60 ada 75%. 75% kali 60. Ya. Kalau kita dibagi 2, 50, 30. 30 tambah 15. Ada 45. Ya, data ke 45. Ini ada data ke 31. 31 tambah 23. 31 tambah 23 adalah 54. Ya. Jadi datanya berada di sini. Ya. Itu adalah cara kita menentukan Q1, Q2, dan Q3 terletak pada kelas interval yang mana. Nah, untuk Q1, maka kita akan memperoleh data Q1 47,5 ditambah 13. 13 adalah nilai ini I dikali dengan N, ya. Ini adalah I dikali dengan N. Kalau dia kelas intervalnya 2 dikali dengan 2, dan kalau dia pula Q3 dikali dengan 3, ya. Ini adalah nilai batas kelas sebelumnya. Kalau kita 47, kalau kita mempunyai nilai Q1 yang 47, maka nilai kelas sebelumnya adalah 47,5. Kalau kita mempunyai Q2 61 ini, maka nilainya Q2 untuk L0 adalah 60,5. Begitu dengan juga dengan 73,5 ini untuk Q3, maka kita akan memperolehnya dari nilai batas kelas sebelumnya. Ini 74. Maka sebelumnya adalah 73,5. 11 ini diperoleh dari 3 tambah 4, 7. 3 tambah 4, 7 tambah 4 adalah 11. Nilai frekuensi sebelumnya adalah 11. Ini 19 diperoleh dari nilai frekuensi sebelumnya untuk kelas dia berada pada 61,73, ya. Dan sebelumnya adalah 19. 3 tambah 4 tambah 4 tambah 8. Itu adalah 19. Ya, begitu selanjutnya. Begitu juga kita akan menemukan angka 31 ini. Nah, angka pembaginya, kalau kita melihat angka pembagi untuk nilai F adalah jumlah kelas kuartil Q1. QI ini adalah 8. 3 tambah 4 ada kelas kuartilnya 8, kemudian 12 dan 23. 8 kita punya 12 dan 23 di sini, ya. Kita lihat ini kelas kuartilnya 8, 12 dan 23. Maka kita akan memperoleh masing-masing untuk Q1, maka nilai kuartilnya ada 54, 74,2 dan 81,41. Ya, 1 kali 1 dikali 60 dibagi 4, ya. Jumlah keseluruhan dikurangi 11 dibagi 8. Hasil dari ini kita kalikan dengan 13, dan total semuanya ini ditambah dengan 47,5, maka kita akan memperoleh hasil 54. Begitu juga untuk Q1 dan Q2 dan Q3. Kuartil, desil, dan persentil. Desil adalah kelompok data yang sudah ditentukan mempersatukan dibagi 10 bagian. Ya. Kalau tadi kita memperhatikan kuartil itu dibagi 4, sekarang dibagi 10 bagian yang sama besar. Ini adalah persamaannya. Nilai ke I N plus 1 dibagi 10, di mana I-nya adalah bilangan bulat. Dan ini juga untuk data berkelompok. Sekali lagi kita mempunyai frekuensi, ada nilai interval, dan
batas kelas desil. Ya. Untuk lebih jelasnya kita akan lihat contoh berikut. Ini adalah D3. Ini adalah interval. Ini adalah nilai tengah. Ya, ini frekuensi 60, sama juga seperti pada sesi sebelumnya. Kemudian D3 menjadi data 30%. Kalau data 60, 30%-nya adalah D3 berada pada 48 sampai 60. Ya. Sepertiga dari sepertiga 30% adalah sepertiga dikali 60 dan data ke 20. Kalau 3 tambah 4, 7 tambah 4, 11, maka data ke 30%-nya 60 bagi 3 adalah data ke 20. Maka 3 tambah 4, 7, 4, 11, 19. Maka kita akan melihat D3 berada pada 48 sampai 60. D7 berada pada 74 sampai 86. Itu adalah 60%-nya. 30% adalah ini, sudah salah, 30%. 30% dikali dengan 60 adalah data ke-18 ya. Ini salah, data ke-18. Jadi 3 tambah 7 tambah 4 tambah 11. Dan kita ada 8 sini, ini sudah data ke-19. Jadi data ke-18 ada pada 48 sampai 60. Kalau dia 70%, 70% dikali 60, yaitu data ke-42. 42 adalah berada pada daerah 74 sampai 86. 19 tambah 12 itu adalah 31 ditambah 23 yang ini itu adalah 54 ya. Nah, data 42 berada pada interval kelas 74 sampai 86. Oke, untuk selanjutnya kita dengan mudah memasukkan pada desil 3 dan desil 7. Ya, desil 3, desil 7. Karena dia adalah desil maka dia bagi 10. Ini adalah 8 dan 23 diperoleh dari mana? 8 dan 23 diperoleh dari sini. Ya, frekuensi kelas sebelumnya. Dan begitu selanjutnya. Ya, 13 ini adalah interval kelas. Anda tinggal mencari selisih antara 21 ke 34 atau 34 47 atau 47 sampai 60 itu adalah 13. Seperti juga pada sudah pernah kita bicarakan pada sesi-sesi sebelumnya. Maka kita akan memulai desil 58,875 dan 79,72. Ini adalah sangat mudah untuk dimengerti. Kemudian ada kuartil, desil, dan persentil. Ini lanjutan adalah persentil. Ini adalah untuk data tidak berkelompok. Ya, datanya dibagi persen dibagi 100 ya. Sama juga dengan nilai-nilai sebelumnya bahwa kalau yang tadi ini adalah desil dibagi 10 dan ini adalah dibagi dengan 100. Proses perhitungannya adalah tetap sama. Anda bisa mempelajarinya sendiri di rumah dengan mengaplikasikan pada contoh-contoh soal yang sudah dijelaskan. Saya rasa cukup sekian pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk mempelajari tautan dan mengerjakan tugas yang diberikan sebagai tambahan untuk memperkaya pengetahuan Anda tentang materi pada sesi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai berjumpa kembali pada sesi berikutnya.